Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab 17, yaitu remote access server. Di sini materi yang akan kita pelajari yaitu SSH to Debian dan Ubuntu server, merubah default port SSH, allow user pada SSH, dan lain-lain. 1. SSH to Debian dan Ubuntu server. Pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian ataupun Ubuntu. Langsung saja buka terminal pada klien Ubuntu. Kita akan coba ping 10.10.10.2 ke Debian server. Di sini pingnya berhasil. Ping ke Ubuntu server juga. Maka pingnya berhasil. Di sini kita akan melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian terlebih dahulu. Caranya dengan ketikkan SSH, nama user kita, lalu masukkan ID dan password usernya. Maka sekarang kita telah berada di server 1 Debian. Lihat di sini sudah berubah menjadi SPR 1 Debian, yang artinya kita sudah berhasil meremote klien Ubuntu ke server Debian. Kemudian kita akan melakukan remote SSH ke Ubuntu server. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu SSH server, masukkan IP, masukkan password. Bisa dilihat di sini kita telah berhasil meremote-nya karena di sini sudah masuk ke server 2 Ubuntu. 2. Merubah default port SSH. Pada materi kali ini kita akan mencoba merubah default port SSH. Jika kita buka putih, maka di sini default portnya 22. Bisa saja berakibat percobaan login terus-menerus. Oleh karena itu, kita bisa mengubah atau mengganti portnya. Untuk caranya, kalian bisa meremote ke server Debian. Ini saya sudah meremote-nya. Lalu kita masuk ke root. Lalu ketikkan saja nano/etc/ssh/sshd-config. Bisa dilihat di sini default dari portnya yaitu 22. Untuk mengubahnya, kalian bisa hapus saja tanda pakarnya. Lalu bisa kalian rubah atau kalian tambahkan. Di sini saya akan menambahkan angka 19. Lalu kita simpan dengan ctrl-x, y, dan enter. Untuk merestart, kita bisa ketikkan systemctl restart sh. Kita exit dulu. Maka sekarang saya sudah kembali di user Vina. Kita akan coba remote ke Debian-nya lagi dengan perintah ssh vina add, lalu IP-nya. Maka di sini tidak akan bisa karena kita tadi sudah mengganti portnya. Untuk meremote Debian servernya, kalian bisa tambahkan minp yang artinya per, lalu tambahkan portnya, lalu enter, masukkan password. Maka di sini kita telah berhasil meremote server Debian-nya lagi. Kemudian kita akan mengganti port pada server 2 Ubuntu-nya juga. Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu ketikkan nano/etc/ssh/sshd min config, lalu enter. Sama seperti sebelumnya, hapus pagarnya. Dan di sini saya akan menambahkan 19 saja. Lalu save. Untuk merestart, kita bisa menggunakan perintah systemctl restart ssh. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita akan meremote-nya kembali. Jangan lupa tambahkan minp. Masukkan password. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke server 2 Ubuntu-nya.
menggunakan port yang sudah tadi kita rubah. 3. Allow user pada SSH. Di sini kita akan menambahkannya dan perintah add user Vina 2. Masukkan password. Di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya bisa dilakukan Vina saja. Lalu kita ketikkan perintah nano/etc/ssh/sshd_config. Nah, di sini kalian bebas tambahkan di mana saja. Di sini saya akan menambahkannya di bawah port ya, teman-teman, yaitu perintahnya allow user Vina. Jadi nanti hanya user Vina saja yang bisa kita SSH. Kemudian kita restart sistemnya, sistem ctl restart SSH. Di sini kita akan coba login SSH menggunakan user Vina 1. Masukkan password. Oke, di sini kita telah login atau meremote router Debian menggunakan user Vina 2. 4. Konsep private dan public key. Di materi kali ini saya akan menjelaskan konsep private dan public key. Sebelumnya, jika kita melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server, itu kan menggunakan yang namanya user dan password. Jadi di sini untuk melakukan remote kita akan menggunakan usernya. Oke, masukkan passwordnya. Perhatikan di sini untuk meremote server Debian-nya itu kan kita menggunakan usernya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, itu sebenarnya tidak aman. Nah, untuk SSH itu ada metode autentikasi yang lebih aman. Di sini saya akan coba membuatkan konsepnya terlebih dahulu. Jadi nanti pada Ubuntu client ini kita akan membuat private key dan juga membuat public key. Di sini saya akan coba membuatkan konsepnya terlebih dahulu. Jadi nanti pada Ubuntu client ini kita akan membuat private key dan juga membuat public key. Nah, ibaratkan seperti ini. Jadi pada private key digunakan sebagai kunci. Jadi private key ini digunakan untuk login ke public key. 5. Konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Kita masuk ke Ubuntu client. Jadi pada Ubuntu client untuk masuk ke public key kita bisa ketikkan komen ssh-keygen. Di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase. Jadi passphrase itu digunakan untuk password privat milik kita. Jadi sebelum kita masuk ke private key, maka kita harus memasukkan passphrase ini terlebih dahulu. Kita coba ls. Perhatikan di sini tidak terdapat yang namanya .ssh ya. Dan jika kita ls-a, perhatikan bahwa di sini ada direktori .ssh. Di sini kita coba ls.ssh. Perhatikan bahwa di sini terdapat id_rsa, kemudian id_rsa.pub, di mana id_rsa ini adalah private key kita, sedangkan id_rsa pub adalah public key kita. Jadi nanti id_rsa ini kita akan copy ke server Debian-nya. Untuk cara mengkopinya, kita ketikkan komen ssh min copy min id min p, lalu masukkan portnya, kemudian dari user Debian-nya, kemudian enter. Oke, di sini kita sudah berhasil mengcopy ke server Debian-nya. Perhatikan di sini bahwa number of key added 1. Jadi kita telah berhasil menambahkan atau mengcopy public key-nya ke server Debian. Di sini kita login menggunakan ssh. Di sini kita dimintakan password. Ini kita masukkan password dari passphrase-nya. Kemudian kita unlock. Perhatikan di sini kita telah berhasil meremote atau login ke server Debian-nya. 6.
Konsep autoris key. Di sini kita coba ls-a. Perhatikan bahwa di sini terdapat direktori .ssh. Jika kita buka atau kita lihat ls.ssh, di sini terdapat id rsa dan id rsa pub. Jadi id rsa ini adalah public private key, sedangkan id rsa pub itu public key. Kemudian di sini kita masukkan perintah. Jadi command ssh copy ini digunakan untuk mengcopy id rsa pub sehingga nanti akan dikirimkan ke server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya itu nanti disimpan di direktori autores. Di sini kita coba buka direktori .ssh-nya. Perhatikan di sini ada autoris case. Jadi pada ls.ssh itu terdapat file yaitu autoris case, di mana autoris case ini adalah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu client ke server Debian-nya. Di sini kita coba cat.ssh/autoris key. Perhatikan ini adalah public key yang di-copy dari Ubuntu client-nya. Jadi di sini ada ssh, rsa, kemudian 4 kali b3 dan diakhiri dengan Ubuntu client. Jadi analogi ini ibaratnya gemboknya. Sedangkan kita cek pada Ubuntu client, di sini kita coba buka file public key-nya. Jadi perintahnya cat.sh/id_rsa.pub, lalu enter. Perhatikan di sini juga sama, yaitu diawali oleh ssh, rsa, kemudian a4 kali, lalu b3 dan diakhiri oleh Ubuntu client. 7. Konfigurasi public key manual. Di sini kita langsung saja masuk di Ubuntu client-nya. Oke, di sini kita membuka tab baru lagi. Kemudian kita ssh. Kita masukkan passwordnya. Ini jika kita coba buka Ubuntu client terlebih dahulu. Jika kita coba ls.ssh, itu ada id_rsa dan juga id_rsa.pub. Yang pub ini adalah public key-nya. Oke, nanti kita akan coba mengcopy private key ke server Ubuntu-nya. Jadi untuk public key-nya kita bisa kopikan ke banyak server ya. Ini kita bisa cek ls.ssh. Oke, di sini terdapat autoris key. Jika kita coba buka cat.ssh/autoris key, kita ls-a. Perhatikan di sini terdapat direktori .ssh. Nah, jika teman-teman belum punya direktori .ssh, teman-teman bisa buat file direktorinya secara manual menggunakan command mkdir.ssh. Oke, sekarang kita akan mengcopy public key-nya secara manual. Kita masukkan perintah nano .ssh/autoris key. Nah, di sini kan masih kosong ya, maka kita copy terlebih dahulu. Kemudian masukkan command cat.ssh/td_rsa, kemudian enter. Ini kita bisa copy. Kemudian kita paste. Kemudian ctrl-x, lalu enter. ls-a. Kemudian kita coba buka cat.ssh
/authorize. Perhatikan di sini dia memiliki public key-nya. Private dan public key pada Windows. Nanti kita akan membuat private dan public key pada OS kita. Kemudian public key-nya nanti kita akan kopikan ke router Debian-nya. Sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya bisa masuk dengan private key oleh host OS. Sebelumnya kita buat private key pada Ubuntu dan public key pada server 1 Debian menggunakan perintah ssh-min-keygen. Jika pada OS itu dia tidak berfungsi, kita bisa download putihnya. Lalu pilih yang paling atas. Kemudian jika sudah selesai mendownload, kita buka putihnya lalu klik generate. Di sini ada perintah please generate some randomness. Itu kalian bisa gerakin kursor kalian sampai proses loadingnya selesai. Kemudian di sini kita masukkan passphrase-nya. Jadi passphrase ini adalah password yang nantinya misalnya kita diminta untuk login, maka password yang kita masukkan adalah password dari passphrase-nya. Lalu klik save public key. Di sini saya kasih nama pub key. Lalu save. Kemudian save private key. Kemudian kita remote dulu router Debian-nya lewat putih. Portnya default 22. Kita open terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa ls-a. Nah, di sini belum ada directory .ssh ya. Jadi kita harus membuat directory .ssh terlebih dahulu. Caranya dengan perintah mkdir .ssh. Lalu ls-a. Nah, di sini sudah ada directory .ssh. Lalu kalian coba nano .ssh/authorize. Kemudian enter. Kemudian di sini kita akan copy kan public key-nya. Di sini kalian bisa buka folder. Kemudian kalian klik kanan public key-nya. Lalu klik open with notepad. Di sini yang bagian ini kita hapus saja. Kemudian yang ini juga kita hapus. Kemudian kita copy. Lalu ctrl-x, y, enter. Dan kalian bisa close putihnya. Lalu kalian bisa buka lagi putihnya. Lalu ke ssh, kalian double klik. Kemudian di out, klik yang credentials. Kemudian kita bisa masukkan private key-nya. Jika sudah, kembali ke session lagi. Kita masukkan IP-nya. Kita beri nama router Debian. Save lalu open. Login as. Di sini setelah login kita diminta untuk menambahkan passphrase-nya. Perhatikan di sini kita berhasil meremote router Debian menggunakan autentikasi public dan private key. 10 remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Perhatikan bahwa sebelumnya kita telah mencoba meremote dari host OS kemudian router Debian ataupun klien Ubuntu ke server-server.
Nah, sekarang bagaimana caranya agar host OS ini bisa meremote ke server Debian maupun server Ubuntu? Caranya adalah menggunakan router Debian. Jadi pada host OS akan login ke PuTTY Debian terlebih dahulu. Nah, dari Debian baru kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu. Di sini kita bisa coba buka PuTTY-nya. Di sini teman-teman login dulu ke router Debian-nya. Lalu di sini kita akan coba meremote server Debian terlebih dahulu. Perhatikan di sini kita telah login atau meremote server Debian. Kemudian jika kita ingin coba meremote server Ubuntu, caranya sama seperti tadi. Di sini kita tambahkan PuTTY-nya. Ini kita login dulu ke router Debian. Yes. Lalu masukkan password. Perhatikan bahwa sekarang kita bisa meremote server Ubuntu maupun server Debian. 11. Disable password authentication. Oke, langsung saja kita masuk ke Ubuntu lainnya. Lalu kita masuk root. Kita cd. Untuk mendisable password autentikasi, kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya, yaitu dengan perintah nano/etc/ssh/sshd_config. Jadi kita coba ctrlw saja untuk mencarinya. Di search kita cari password authentication. Enter. Lalu kita hapus tanda pagarnya. Dan yes, kita ganti dengan no. Lalu ctrlx. Enter. Untuk Debian juga sama seperti itu. 12. Generate private dan public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa lagi login atau remote ke server Ubuntu menggunakan user dan password. Jadi harus menggunakan public dan private key. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat private dan public key lagi. Kemudian nanti public key-nya akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Jadi pada router Debian kita membuat satu pasang private dan public key. Kemudian public key-nya kita akan copy ke server Ubuntu. Maka pada server Ubuntu nanti dia memiliki dua public key, di mana public key pertama digunakan untuk private key pada klien Ubuntu, sedangkan yang kedua digunakan agar router Debian bisa meremote ke server Ubuntu-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kita buka PuTTY. Di sini untuk caranya kita harus membuat private dan publik baru. Jadi komennya yaitu ssh mincation. Masukkan password-nya. Kita coba ls.shr. Perhatikan di sini terdapat IP RSA dan IP RSA book. Nah, nanti IP RSA book ini atau publik ini kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Cara mengkopinya kita bisa ketikkan cat.ssh/ip_rsa.book. Enter. Di sini kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita nano.ssh/authority. Nah, di sini saya sudah mengkopinya, jadi tidak usah. Lalu kita simpan saja. Lalu restart dengan perintah sudo systemctl restart ssh. 13.
SSH agent dan SSH admin. Oke, perhatikan bahwa di sini kita dimintai untuk memasukkan passpressnya. Nah, perhatikan di sini kita berhasil login ke server Ubuntu-nya. Tetapi jika kita coba exit, nah misal di sini teman-teman ingin coba meremote lagi, maka kita akan mengetikkan tapi jika kita enter, perhatikan bahwa di sini kita diminta untuk memasukkan passpressnya lagi. Padahal sebelumnya itu kita sudah pernah login kemudian exit. Maka kita bisa membuat yang namanya SSH agent dan SSH add agar nanti untuk passpressnya itu bisa kita save. Di sini kita bisa ketikkan SSH min agent /bin/bash, kemudian SSH min add.